Iya, kalau belum ada kode halal akan dipertanyakan oleh Komisi Fatwa, Mbak. Iya. Karena sekarang yang meneliti. Terus ini untuk prosesnya kira-kira berapa lama, Bu? Dari pengajuan sampai terbitnya sertifikat ini? Kan ada pelaku usaha itu pemiliknya muslim, non muslim. Ya, non muslim. Ini apakah bisa mendaftarkan halal ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, saya Rahma Fadila. Kali ini saya menjadi host Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Kita akan membahas sertifikasi produk halal. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi produk halal ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan sertifikat ini? Mari kita simak penjelasan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau penyelenggara zakat wakaf Kemenak Kota Madiun sekaligus Satgas Halal Kota Madiun, Ibu Hajadati Ardia SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema hari ini, Bu, kita akan membahas sertifikasi produk halal. Mungkin langsung bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi produk halal ini? Ya, sertifikasi produk halal adalah sesuatu yang merupakan proses yang harus dilalui suatu produk yang akan mendapatkan sertifikat halal. Nah, sertifikat halal sendiri adalah suatu pengakuan bahwa produk yang dihasilkan sudah melalui proses halal. Seperti itu, Mbak ya. Anji, ini siapa saja nih Bu yang berhak untuk mendapatkan sertifikat ini? Oh iya, yang mendapatkan sertifikat halal adalah suatu orang-orang yang menghasilkan produk, itu adalah produsen, boleh dari produk makanan, minuman, bahkan jasa atau barang gunaan, itu juga harus mendapatkan sertifikasi halal. Anji, mungkin masyarakat kita banyak yang belum tahu, Bu. Sahabat religi ini belum tahu seberapa pentingnya sertifikat halal ini. Banyak yang berpikiran seperti ini, produknya sambal pecel itu kan sudah jelas halal, nggih Bu. Kenapa sih harus disertifikat halal, kan? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi mengapa sertifikat halal itu adalah penting? Karena banyaknya perkembangan alat-alat industri yang sekarang dipakai oleh produsen yang akan menghasilkan sebuah makanan atau minuman. Jadi harus betul-betul dilakukan bagaimana telusurnya, apa saja bahan yang dipakai dan bagaimana pengepakannya, bagaimana pengemasannya. Jadi seperti itu. Itulah makanya kenapa sertifikat halal itu penting buat kita, karena halal itu adalah baik untuk siapa, Mbak Rama? Baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, dan juga baik untuk konsumen yang akan mengkonsumsi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen. Jadi itu ya. Sedetail itu ya, Bu. Iya. Untuk langkahnya yang perlu pelaku usaha siapkan itu apa saja, Bu? Ya, pertama yang untuk disiapkan oleh pelaku usaha terkait pengurusan sertifikat halal adalah pertama NIB. Dari NIB itu nanti akan terlihat bahwa dia masuk di skala apa. Apakah dia nanti akan skala mikro, ataukah skala kecil, ataukah menengah, ataukah besar, seperti itu. Jadi dari skala itulah nanti akan terlihat berapa besaran yang harus dibayar oleh pelaku usaha. Jadi seperti itu. Ya, jadi pertama adalah NIB, itu yang pertama. Kedua adalah produk yang dihasilkan, jadi harus disiapkan juga KTP
pelaku usaha itu, pemiliknya. Iya, pemiliknya. Dan untuk halal ini ada 2 Mbak, sertifikat halal ini ada 2. Ada dua program seperti 2 program. Oh, iya, betul. Apa aja itu, Ibu? Ya. Untuk program sertifikat halal pertama adalah yang self declare. Iya. Yang kedua adalah yang reguler. Self declare itu adalah suatu pernyataan pelaku usaha sendiri terkait bahan-bahan yang dihasilkan suatu produk itu sudah pasti kehalalannya. Jadi kalau self declare adalah suatu fasilitasi juga Mbak, jadi tidak bayar, gratis. Iya, gratis. Iya. Sudah disiapkan oleh Kementerian Agama untuk tahun 2023 ini 1 juta Mbak. Wah, banyak sekali Bu. Banyak, iya. Se-Indonesia. Makanya yang pelaku usaha yang skala kecil dan mikro ini mari berbondong-bondong untuk mendaftarkan sertifikat halal. Iya. Yang melalui self declare. Jadi self declare itu adalah artinya pernyataan pelaku usaha sendiri itu gitu. Nah, itu yang pertama Mbak. Kalau yang kedua yaitu program sertifikasi halal adalah yang reguler. Reguler itu adalah produk-produknya itu menggunakan bahan-bahan dari, misalkan ini yang dari makanan Mbak Rahma ya, itu dari hewani seperti itu. Kenapa hewani itu tidak masuk di self declare? Karena hewani harus ada telusurnya. Bukan hewani saja juga ya. Jadi mungkin ada minuman semacam minuman gitu ya. Itu juga harus ada apa sih yang dipakai dalam minuman, misalkan harus memakai, kadang-kadang ada yang sekarang itu yang lagi viral itu ya, sirup nabit itu. Jadi itu ya ini sirup yang padahal dari bahannya itu dari red wine itu Mbak. Nah, jadi sekarang lagi viral itu ya. Jadi seperti itu, kenapa harus pakai yang sertifikat reguler? Karena ada telusurnya. Kalau yang self declare tadi kan tanpa telusur seperti itu. Kalau sambal pecel itu masuk self declare. Iya, karena ya sudah jelas kehalalan dari bahan. Jadi seperti itu. Iya. Mungkin karena ada tambahan bahan lain gitu ya Bu ya. Iya, cuma jadi harus halal. Gula seperti itu kan sudah jelas kehalalannya. Garam seperti itu sudah jelas. Nah, itu kalau gula, garam seperti itu juga harus produsen sendiri itu memakai yang sudah mempunyai kode halal. Iya, kalau belum ada kode halal akan dipertanyakan oleh Komisi Fatwa Mbak. Karena sekarang yang meneliti dari pengajuan yang self declare adalah Komite Fatwa. Supaya kenapa kok BPJPH sekarang menggunakan Komite Fatwa? Karena banyak sekali 1 juta itu supaya biar cepat Mbak. Karena sertifikat halal itu yang self declare itu gampang. Gitu, iya. Jadi makanya produsen-produsen yang tidak memakai telusur yang seperti tadi saya jelaskan, mari kita segera mendapatkan agar yang 1 juta tadi tercapai Mbak. Iya, seperti itu. Iya. Biar langsung dapat sertifikatnya halal. Mumpung ada kesempatan, monggo yuk. Ini datangnya kemana Bu untuk daftar ini? Kalau self declare itu datangnya ke kantor Kementerian Agama. Nanti saya jelaskan apa saja yang harus dilalui atau apa saja yang harus disiapkan seperti itu. Nah, di self declare lah itu kalau yang mendampingi nanti ada pendamping Mbak, namanya P3H. Iya, P3H itu yaitu pendamping proses produk halal. Seperti itu. Kalau yang reguler, siapa yang audit adalah LPH. Bedanya apa Bu? LPH sama apa P3H tadi? Iya, kalau LPH adalah lembaga pemeriksa halal. Kalau P3H yang tadi saya sebutkan yaitu
pendamping proses produk halal. Oh, seperti itu. Iya. Untuk besaran biayanya ini sendiri Bu, yang reguler itu kisarannya berapa Bu? Kalau makan minum? Iya, kalau makan minum itu kan biasanya jadi dilihat dari NIB-nya tadi Mbak. Oh iya. Iya. NIB-nya itu tadi skala mikro apa skala kecil ataukah menengah atau besar. Kalau yang skala kecil sama mikro itu ya sekitar 3 juta sampai 5 juta Mbak. Besar kan ya, iya, makanya yang self declare harus segera ini kesempatan mumpung ada ini fasilitasi. Iya betul. Iya segitu banyaknya. Anjing. Terus ini untuk prosesnya kira-kira berapa lama Bu dari pengajuan sampai terbitnya sertifikat ini? Oh iya, kalau yang self declare itu paling lama 2 minggu itu Mbak. 2 minggu insya Allah itu sudah keluar sertifikat halal. Yang penting pelaku usaha sendiri harus aktif Mbak. Kadang pelaku usaha itu ketika dimintain bagaimana Ibu dari P3H ya, Ibu mohon foto produk, lama sekali 1 minggu baru dikasih, kan juga akhirnya mendapatkan sertifikat halal juga lama. Jadi juga itu tergantung dari keaktifan pelaku usaha sendiri itu. Gitu. Benar-benar menarik ya. Ternyata banyak yang harus kita bahas ini. Kayaknya waktunya kita juga singkat. Lain waktu Bu ya kita sambung lagi. Siap, iya. Terus selama pendampingan ini Bu, adakah kendala-kendala dalam menghadapi pelaku usaha itu? Bisa di-share? Oh iya. Jadi Mbak Rahma ya, saya beberapa kali ini banyak teman-teman P3H yang curhat ke saya terkait banyaknya kendala yang dihadapi oleh teman-teman P3H ini. Jadi dimohon untuk pelaku usaha untuk gercep, artinya gerak cepat terkait apa aja yang diminta oleh teman-teman dari P3H tadi. Jadi ketika nanti cepat, sertifikat halal juga akan cepat terbit. Iya, dan juga mungkin permohonan dari P3H apa Bu bahannya yang harus dipakai. Nah itu sebenarnya tinggal menyebutkan saja Mbak. Jadi nanti pelaku usaha itu didampingi P3H itu akan P3H membantu kode halalnya seperti itu. Karena teman-teman P3H ini sudah canggih-canggih seperti itu ya. Jadi saya mohon kepada pelaku usaha ya, kalau yang ingin mendaftarkan self declare yang tadi sudah saya sebutkan, untuk aktif dalam memberikan administrasi baik, alur baik, foto-foto produk itu Mbak. Pertanyaan lagi Bu, kan ada pelaku usaha itu pemiliknya muslim, non muslim ya, non muslim. Ini apakah bisa mendaftarkan halal ini Bu? Bisa Mbak. Oh bisa. Bisa semua agama nyon sewu bisa nggih? Bisa. Oh nggih. Iya bisa. Cuma nanti penyelia halalnya wajib yang beragama muslim. Kan biasanya pelaku usaha itu punya karyawan yang muslim seperti itu, dan juga bisa juga mungkin saudaranya yang muslim itu bisa dijadikan penyelia halal. Kalau yang di reguler itu, kalau yang manajemen halal boleh non muslim, tetapi yang penyelia wajib muslim. Iya. Penyelia ini napa nggih? Penyelia itu adalah orang yang mengawasi baik bahan yang dipakai, terus cara pengolahannya, cara pengepakannya, cara pengajian. Inilah tugas penyelia untuk di suatu istilahnya kayak restoran gitu Mbak Rama. Restoran, jadi dia melihat barang datang apakah ini sudah sesuai kehalalannya, bagaimana tata caranya untuk masak, itu juga penyelia. Iya, tugasnya penyelia itu. Jadi seperti itu. Bagaimana tata cara penyajiannya? Misalkan kalau yang di catering, bagaimana tata caranya untuk
penyajian di box itu ya. Jadi seperti itu. Itulah tugasnya penyelia. Yang tanggung jawab atas produknya itu. Betul sekali Mbak Rahma. Siap. Ini Bu, terakhir nih sebelum kita tutup podcast kali ini, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat religi? Iya. Untuk sahabat religi atau masyarakat di Kota Madiun, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan produknya melalui kantor Kementerian Agama, dan adalah halal itu baik buat diri kita dan juga melindungi dari konsumen yang akan mengkonsumsi produk seperti itu. Itu saja yang saya pesankan kepada masyarakat. Monggo, karena memang makanan dan minuman yang dihasilkan oleh produsen sesuai mandatori Kementerian Agama Kota Madiun tanggal 17 Oktober 2024 wajib bersertifikat halal. Kalau sudah melalui tanggal yang sudah dipastikan, insya Allah produk-produknya tidak boleh beredar, akan ada sanksinya seperti itu. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya yang sangat luar biasa ini. Mungkin lain kesempatan bisa kita sambung kembali, Bu. Sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi pelaku usaha di Kota Madiun. Saya Rahma Fadila, Dani Primasari, Hendra Aditya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita Kemenak Kota Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.